saya harus mengatakan di panggung Indonesia, inilah kali pertama saya mau diwawancara tentang kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Panggung Indonesia berkesempatan diterima oleh Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Bapak Ahmad M. Ali. Kita akan mengulik ini wawancara versi Panggung Indonesia, mulai dari kisah hidup sampai sukses dan kegiatan beliau di lembaga legislatif ini. Lahir di Wosu, Bang, ya? Betul. 16 Mei 1969. Yes. Ini besar di Morowali. Nah, Gimana jadi ini ceritanya? Wosu itu bagian daripada Morowali. Oke. Jadi Wosu itu salah satu desa kecil di Kabupaten Morowali. Jadi saya tepatnya lahir di desa Wosu dari seorang ayah namanya Haji Muhammad Ali, keturunan Chinese, terus kemudian ibu Haja Saadia. Saya bersekolah di SD Negeri Wosu, terus kemudian saya SMP di Negeri Bungku, di ibu kota kabupaten, terus kemudian juga SMA-nya di sana. Bungku juga. Ya, tinggal. Jadi masa kecilnya itu setelah tamat SD saya tinggal sama tante dan kemudian sampai menamatkan sekolah di SMA. Selanjutnya kemudian kuliahnya di Universitas Tadulako. Dari masa kecil Ya. hingga sebelum sukses, masa sulit apa yang paling Abang kenang? Semua kehidupan itu sulit menurut saya dan semua kehidupan itu menyenangkan. Saya semenjak kecil lahir dari keluarga keturunan yang saya katakan tadi. Terus kemudian saya digembleng oleh orang tua saya dengan proses yang begitu ketat. Sejujurnya ketika saat itu saya sempat protes dalam hati saya. Secara ekonomi saya melihat orang tua saya mapan, tapi kemudian saya diperlakukan seperti saya tidak pernah menikmati itu. Karena ternyata itu adalah gemblengan. Saya ketika saya SD itu belum makan siang sebelum kelas 4 SD itu keliling di kampung jual es mambu. Nah itu saya jalanin terus menerus. SMP tinggal sama tante. Kenapa tinggal sama tante? Karena jauh. Ya karena di kampung saya belum ada SMP waktu itu. Jadi saya tinggal di ibu kota. Terus kemudian masa-masa SMP itu saya jalani dengan penggemblengan yang begitu ketat. Setiap kali pulang sekolah, saya nggak pernah tidur siang. Jadi bekerja, membantu di kebun, jalan kaki ke kebun, sampai saya tamat SMA. Nah, itu yang kemudian membuat saya berproses dan kemudian mungkin itu juga salah satu cara orang tua saya mendidik saya. Awalnya saya ulangi bahwa saya sempat protes. Terus kemudian nanti setelah saya dewasa, kemudian saya merasakan ternyata ini cara dia untuk mendidik saya. Berapa saudara, Bang? Saya 6 bersaudara. Ya. Saya tertua. Nah, dari semua itu hingga Abang sukses, menurut Abang apa sih kunci suksesnya, titik baliknya itu Abang bisa jadi sukses? Sukses itu kan sesuatu yang harus diraih. Terus sukses itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Proses. Tapi kita juga tidak bisa mengandalkan kerja keras untuk sukses. Karena saya pikir ada campur tangan. Tuhan ada di situ. Yang terpenting saya juga tidak serta-merta kemudian sampai hari ini ada pada titik ini. Saya ketika berusaha dan saya harus mengatakan di panggung Indonesia,
inilah kali pertama saya mau diwawancara tentang kehidupan saya. Karena ya saya beberapa kali ketika kemudian orang mengatakan saya adalah pengusaha sukses, saya protes. Saya ini bukan contoh pengusaha yang sukses. Saya ini bukan contoh pengusaha yang baik. Karena saya menyalahi prinsip-prinsip berusaha. Kalau pengusaha selalu menggunakan usahanya untuk mengkapitalisasi modal, saya tidak. Saya berusaha mulai dari muda sampai hari ini di beberapa kegiatan itu hanya semata-mata untuk bekerja sosial. Jadi saya sedih ketika ada orang susah, saya tidak bisa membantu dia. Ya itu yang menjadi poin penting buat saya. Jadi boleh dibilang kunci sukses ini sering membantu orang lain. Saya merasakan seperti itu. Salah satunya. Saya merasakan seperti itu, bahwa berbagi itu adalah kunci sukses. Itu hidup apa, Bang? Kalau saya, moto hidup saya itu selalu ingin bangkit aja. Saya nggak pernah putus asa. Kalau boleh pinjam Yamin punya hidup yang tidak dipertaruhkan, kamu tidak akan pernah menangkan. Tipis. Ya kan? Jadi jangan pernah pasrah, tapi bahwa di atas segala apa yang kita lakukan, itu kita harus sadar kenapa banyak orang putus asa dalam kehidupan itu. Selalu mereka berpikir bahwa bekerja keras itu adalah kunci sukses. Padahal bukan. Bukan. Allah yang menentukan semuanya. Jadi kau bekerja keras, berikhtiar, itu wajib. Tapi kemudian Allah lah yang maha menentukan itu. Jadi kita bekerja, kemudian berdoa. Karena kalau kunci sukses kerja keras, saya pikir petani di ladang itu yang paling cepat sukses, karena kurang apa lagi kehidupan mereka. Kalau sukses itu kuncinya ekonomi, materi. Jadi bagi saya bekerja dan berdoa, dan insya Allah yang terbaik itu adalah keputusan Allah, itu yang terbaik untuk hidup kita, untuk hidup saya. Saya tidak akan pernah melawan itu. Terus maju menjadi anggota DPR apa? Sebenarnya memilih politik sebagai jalan pengabdian itu kan gini. Ketika saya jadi pengusaha tadi saya katakan bahwa saya lebih pada keinginan untuk berkontribusi, untuk membuat diri ini berguna untuk orang lain. Tapi kemudian dalam satu titik saya sadar bahwa kalau saya hanya mengandalkan kekuatan finansial yang saya miliki untuk membantu orang, saya tidak akan bisa lakukan banyak hal. Maka kemudian saya melihat politik sebagai jalan pengabdian bagi saya. Karena di politik kita bisa mempengaruhi kebijakan dan itu bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh banyak orang. Lebih pada titik itu, sebenarnya memilih politik itu lebih pada titik itu. Jadi lebih pada kemudian bagaimana mendesain kebijakan yang kemudian bisa mempengaruhi, bisa dirasakan oleh banyak orang, yang tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang pengusaha. Tidak mungkin saya bisa mendanai danai dengan uang saya. Di keluarga saya, karena keturunan, yang memilih politik itu saya sendiri. Saya pernah menjadi anggota DPR Kabupaten. Oke. Ketika saya jadi 2009, Bang. 2009 ya nggak salah ya. Ya. Saya pernah menjadi anggota DPR Kabupaten. Terus kemudian 2 tahun saya menjalaninya. Kenapa stop? Saya tidak merasakan lagi, saya tidak merasa membuat diri saya lebih baik ketika berada di situ. Jadi ketika tahun pertama, tahun kedua saya di DPR, saya mencoba menumpahkan semua pikiran, idealisme, dan ternyata kemudian tidak membuat saya lebih baik. Artinya tidak membuat lebih baik Untuk diri saya. secara ekonomi atau Bukan secara- ekonomi, karena saya selama menjadi anggota DPR Kabupaten, saya nggak pernah mengambil gaji saya. Berarti gaji, ya ini ada data, gaji disumbangkan ke masjid segala Masjid. macam. Oke. Dan para imam-imam masjid. Jadi tidak lebih baik, maksudnya tidak lebih membuat bermanfaat untuk orang banyak. Iya, artinya pada akhirnya skopnya mungkin yang lebih, jadi lebih kecil, kemudian
tidak membuat saya lebih bisa berguna untuk orang. Itu waktu itu Patriot, Bang, ya? Di Patriot. Nah, kenapa tiba-tiba menerima Nasdem? Nasdem itu jadi satu waktu saya 2012 ketika saya melihat saya pernah maju pilkada di 2012 Sebagai calon bupati. Bupati. Nah, calon bupati, terus kemudian waktu itu saya ingat betul visi misi saya 1 miliar 1 desa ketika belum populer waktu itu. Saya salah satu orang yang mempopulerkan itu, dan kemudian saya menghitung bahwa kekayaan Morowali yang begitu kaya mestinya kalau pemerintahannya bisa lebih punya keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, uang 1 miliar 1 desa itu bukan sesuatu hal yang sulit. Nah, kemudian dalam pilkada saya meyakini betul bahwa saya akan menjadi pemenang. Tapi kemudian ternyata Allah berkehendak lain, dan untuk menguji keyakinan itu, saya menenangkan semua pendukung saya akan saya gunakan satu saluran yang disediakan negara waktu itu kan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi saya menenangkan massa di lapangan, karena ketika saya dinyatakan dalam quick count, dinyatakan saya kalah, semua massa saya tidak berontak, tapi saya menenangkan mereka, karena semua orang memprediksi pasti akan marah, masa saya akan marah. Saya tenangkan mereka, saya bilang kita gunakan saluran yang negara berikan kepada kita. Secara konstitusi. Ya, secara konstitusi. Kemudian kita uji apakah kita layak kalah atau tidak. Nah, kemudian waktu itu saya ingat betul pengacara saya adalah Prof. Yusril. Nah, kalau saya tidak salah, itulah jurisprudensi pertama pilkada seluruh kabupaten itu dibatalkan. Jadi Mahkamah Konstitusi membatalkan itu putusan KPU tentang kekalahan yang mengalahkan saya. Nah, setelah itu masuk tahap kedua, saya nyatakan saya tidak bertarung lagi, saya tidak ikut lagi. Diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. 3 bulan setelah itu. Tapi kemudian saya nyatakan saya tidak ikut lagi, karena saya tidak meyakini bahwa proses akan fair. Nah, saat itu ada banyak faktor, termasuk ketika PLT yang ditempatkan juga adalah orang yang secara jelas-jelas punya keberpihakan kepada incumbent. Nah, artinya proses yang terjadi awal itu kan kemudian nanti akan menghambur-hamburkan uang saja, sehingga saya mengatakan tidak maju. Itu juga bersamaan ketika saya bertemu Pak Surya lewat Pak Prasetyo. Pak Prasetyo waktu itu PLT Jaksa Agung. Bukan ya, mantan Jaksa Agung, PLT DPW Nasdem Sulteng. Saya diajak bergabung, kemudian saya minta kepada Pak Prasetyo, saya mau, tapi saya harus ketemu Pak Surya dulu. Saya berdiskusi dengan Pak Surya, terus kemudian Pak Surya bilang, ngapain kamu menjadi bupati di kampung? Seharusnya kamu tinggal di Jakarta. Terus perintahnya apa, Bang? Kamu jadi ketua DPW Sulteng. Oke? Kemudian saat itu saya ditunjuk menjadi ketua DPW Sulteng untuk memimpin konsolidasi. Jadi langsung dikasih amanah ketua DPW. Ke DPW, kemudian menempatkan saya menjadi anggota DPR, menempatkan Nasdem menjadi pemenang keempat waktu itu, dan saya janji di 2019 Nasdem harus jadi pemenang pertama. Dan alhamdulillah hari ini jadi pemenang pertama di Sulawesi Tengah. 2014 1 kursi, 2019 1 kursi, tapi peningkatan suara jadi dari 13 kabupaten kota tambah provinsi, Nasdem Sulteng itu 11 pimpinan DPR tambah plus ketua DPR provinsi. Jadi suara terbanyak itulah sudah Nasdem Sulawesi Tengah. Jadi itu ceritanya pindah ke Nasdem. Itu cerita saya. Jadi pindah ke Nasdem itu lebih pada cita-cita, lebih pada ketika ketemu Pak Surya berdiskusi. Terus kemudian saya merasakan ada keseriusan, ada konsistensi dari seorang Surya Paloh untuk merawat bangsa ini. Kemudian saya tertarik untuk ikut di gerbong itu, insya Allah bisa berkontribusi untuk memberikan perbaiki kondisi kekinian bangsa ini. Itu sih sebenarnya.
selama 6 tahun ini apa saja yang sudah dilakukan? Jadi saya aktif di komisi itu adalah ketika tahun-tahun pertama saya menjadi anggota DPR. Ketika waktu itu saya di Komisi 5, bagaimana kemudian melihat keterbelakangan infrastruktur di Sulawesi Tengah, kemudian terus kemudian permasalahan klasik, masalah dana, kemudian saya di Badan Anggaran, kemudian kita mencoba mendorong pembiayaan daerah itu, alhamdulillah cukup signifikan. Saya kemudian bisa membangun ratusan kilo, begitu, kemudian ratusan irigasi, ratusan kilo jalan, kesehatan dan lain-lain, sehingga insya Allah itu bisa dirasakan masyarakat. Begitupun bagaimana memperjuangkan pembangunan jalan APBN di Sulawesi Tengah, sehingga kemudian itu semua. Jadi tentunya ini bukan kerja saya sendiri, ini kerja bahu-bahu. Waktu itu kolektif saya bersama-sama senior saya namanya Pak Muhyiddin, kita bersama-sama di Komisi 5, kemudian untuk mendorong beberapa proyek-proyek APBN yang sedang berjalan di Sulawesi Tengah. Tahun ketiga saya jadi ketua fraksi. Ketua fraksi itu saya kemudian lebih banyak membuat saya ada di ruangan ini ketimbang saya di komisi karena mengatur kebijakan fraksi secara keseluruhan. Nah, saya ingat betul, kemudian kemarin ada banyak gonjang-ganjing posisi kita tentang PIP dan lain-lain sebenarnya. Jadi banyak hal, kemudian termasuk omnibus itu sikap Nasdem kemarin meminta untuk menarik klaster tenaga kerja dari pembahasan omnibus. Kemudian ketika kemudian menolak pengesahan undang-undang PIP karena tidak mengikutsertakan konsideran tentang TAP MPR tentang pembubaran PKI, pelarangan PKI, termasuk ketika yang paling terakhir adalah kebijakan saya sebagai ketua fraksi adalah menginstruksikan seluruh fraksi Nasdem se-Indonesia dalam pembahasan KUA PPAS. Jadi melihat kondisi kekinian KUA PPAS itu harus adaptif dengan kondisi hari ini. Hari ini ada dua permasalahan bangsa yang sedang dihadapi, yaitu masalah COVID. Jadi COVID-19 harus segera. Jadi harus ada stimulus yang kuat untuk karena tidak ada orang bisa menghitung kapan selesainya COVID ini. Maka kemudian APBD harus adaptif dengan situasi itu. Setelah ini selesai, nanti harus juga lebih adaptif untuk pemulihan ekonomi. Sehingga kemudian Nasdem kemarin saya instruksikan ke seluruh fraksi saya di Indonesia untuk pembahasan APBN, APBD, KUA PPAS, karena tahapan-tahapan yang selalu itu harus lebih adaptif untuk itu. Jadi mengurangi, kalau boleh meniadakan pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik, tapi lebih memperbanyak pembangunan proyek padat karya. Nah, DPR ini kan lembaga yang masih citranya publik pokoknya buruk dah. Nah, abang menyikapin citra buruk DPR ini publik apa? Pertama harus dari diri. Dari diri. Sebenarnya kalau kita kerja dengan role yang ada, mestinya itu tidak kita bisa menghindarkan diri itu. Nah, salah satu juga faktor kemudian di Nasdem itu bisa terminimalisir karena di partai ini tidak pernah membebani anggotanya untuk hal-hal yang seperti itu, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Nah, itu sih yang kemudian menjadi salah satu faktor. Tapi apapun upaya pengawasan yang dilakukan oleh fraksi, oleh partai, kembali berpulang kepada orangnya. Karena saya tidak mungkin bisa mengontrol semua anggota saya untuk kemudian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Salah satu yang treadmill yang kita lakukan di internal itu adalah anggota fraksi Nasdem itu saya harus buka kewajiban mereka kepada partai itu ya 10 juta dari semua pendapatan mereka. Itu 10 juta itu untuk operasional partai dan termasuk untuk saksi 2024. Jadi, nah dengan beban yang kecil seperti itu, kita harapkan kemudian mereka bisa bekerja bersungguh-sungguh, sehingga kemudian terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Bahwa di politik itu pasti sangat, ya kita sadar, nggak bisa nutup mata juga anggota DPR harus tahu apa persepsi publik. Tapi kita juga nggak bisa marah kepada orang. Kita juga tidak bisa marah nggak bisa menyalahkan kepada masyarakat. Kalau hari ini kemudian masyarakat kurang tanda kutip percaya terhadap partai politik, terhadap anggota, karena ulahnya anggota DPR sendiri, ulahnya partai politik sendiri. Ya, keseringan melihat di televisi banyak bupati yang ditangkap, banyak bupati yang bermasalah, banyak anggota DPR bermasalah, itu juga yang kemudian membuat degradasi itu ada, sehingga kemudian terjadi. Nah, ini kondisi yang sangat tidak menguntungkan untuk demokrasi. Karena kalau kita ingin membuat penguatan demokrasi kita, maka kemudian DPR ini harus menjadi penyeimbang. Jadi mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai politik itu adalah salah satu cara untuk
memperkuat demokrasi. Nah, tapi tidak serta-merta itu kau bisa dapatkan dari masyarakat kalau kau tidak memberikan teladan, memberikan contoh yang konkret yang dilihat oleh rakyat. Kalau hanya karena pernyataan-pernyataan anggota DPR itu menurut masyarakat itu suatu hal yang politis, yang kemudian anggota DPR sangat mudah dia berjanji, tapi susah untuk dibuktikan. Ketika ada maunya gampang dia berjanji. Dan itu karakter politik yang selama ini. Nah, itu yang coba kita perankan untuk memperbaiki itu. Tentu ada suka dan duka menjadi wakil rakyat. Sukanya dulu apa nih? Sukanya ya pasti kita bisa berkontribusi untuk beberapa kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat. Jadi kita bisa mendiskusikan tentang kepentingan bangsa ini dengan idealisme kita. Nah, dukanya adalah ketika kemudian kita dalam konteks sebagai partai, tidak semua kemauan saya harus diikuti oleh partai. Jadi ada hal yang menurut saya ini bertentangan dengan kepentingan umum, tapi partai melihat bahwa kita harus mengambil kebijakan seperti ini karena posisi kita sebagai partai pemerintah, maka kemudian tentunya ini harus dibuat keseimbangannya. Nah, bisa dibuat contohnya apa, Bang? Omnibus Law hari ini yang kemudian menjadi kontroversi. Sejak awal standing point saya itu adalah meminta kepada pemerintah untuk menarik klaster tenaga kerja untuk tidak masuk dalam Omnibus Law. Ya, terus kemudian setelah kita lakukan diskusi panjang, tripartit segala macam, ada kesepahaman dengan buruh. Untuk kemudian Undang-Undang Nomor 13 itu existing tentang masalah PHK 32. Nah, partai saya sejak awal itu sudah menyatakan menarik dari pembahasan itu. Nah, tapi pada posisi saya sebagai partai pemerintah di DPR, ini nggak bisa maunya saya sendiri. Maka kemudian mengikuti keinginan bawah, kemudian diskusi yang realistis, pada akhirnya kita menyetujui dengan catatan terpaksa. Tapi kan itu harus kita perankan, itu harus kita jalani karena kita adalah bukan oposisi pemerintah, kita adalah partai pemerintah. Jadi keseimbangan itu. Nah sekarang yang kita bisa lakukan adalah kemudian mengharapkan pemerintah untuk konsisten dengan mengawal itu. Nah kemudian kan sebagai partai pemerintah harus mampu menstimulus kepada memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang harus diambil untuk kepentingan masyarakat. Ada harapan ke depan apa target pribadi dulu, Bang? Saya hidup ini mengikuti aja. Saya tidak pernah bermimpi lebih karena sesungguhnya saya ini bukan siapa-siapa. Saya anak kampung. Kemudian sampai pada titik ini. Artinya di partai itu, jadi semua orang kampung atau siapapun anak bangsa ini sebenarnya bisa seperti saya. Karena politik adalah harapan untuk kita semua. Kalau Ahmad Ali bisa jadi anggota DPR, dia dari kampung, Ahmad Ali dari kampung bisa jadi wakil ketua umum Partai Nasdem, maka kemudian anak-anak lain yang juga hari ini secara ekonomi mungkin tidak beruntung, dia tidaklah dari terah politik yang kuat, dia tidak terlahir dari titisan darah biru, tapi juga punya kesempatan untuk jadi seperti saya. Apa yang saya lakukan? Menjaga integritas diri. Kemarin sempat diusung maju calon gubernur, diminta, tapi partai tidak mengizinkan saya. Jadi partai tidak mengizinkan saya untuk maju sebagai calon gubernur. Kalau sejujurnya, itu saya katakan tadi bahwa ketika saya berkomitmen di partai, maka semua keputusan itu tidak bisa lagi serta-merta dari diri saya. Harus jalan. Jadi harus ada yang mengikat saya adalah partai. Bisa bayangkan kalau saya sebagai wakil ketua umum Partai Nasdem setelah Pak Surya Paloh tapi saya tidak taat kepada keputusan partai. Bagaimana saya bisa mendisiplinkan kader-kader Partai Nasdem ke depan? Jadi ketika kau berpartai, berkelompok, maka ada dua hal yang harus kau jalani. Komitmen kau untuk dipimpin dan komitmen untuk memimpin. Jadi ketika partai mengatakan nggak boleh, ya udah. Terakhir, Bang, harapan untuk Nasdem ke depan? Harapan Nasdem selalu mengambil peran, menjadi garda terdepan
untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat. Harus ada konsistensi di sana. Insya Allah kalau partai ini konsisten seperti hari ini, bicara tentang kepentingan masyarakat, konsisten terhadap penguatan sistem demokrasi, termasuk dalamnya adalah politik tanpa mahar, terus kemudian konsisten untuk mencari kader-kader terbaik untuk diajukan sebagai calon pemimpin. Insya Allah ke depan untuk jadi pemenang itu bukan sesuatu hal yang mustahil.